Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bu Fit. Oke, di video kali ini saya akan lanjut lagi membahas soal FR Pretest PPG tes pedagogik bagian kedua atau part kedua. Oke, sebelumnya teman-teman, jadi kalau di video saya itu bilangnya FR berarti itu memang benar soal yang keluar di Pretest PPG tahun sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya di video saya ada tulisan kata latihan berarti itu adalah soal latihan ya. Nah, di video ini itu adalah soal FR ya teman-teman. Jadi asli soal yang sudah pernah keluar di Pretest PPG tahun sebelumnya begitu. Nah, info ya teman-teman, untuk Pretest PPG sendiri itu katanya ditunda selama beberapa waktu yang tidak ditentukan, tetapi teman-teman jangan lengah ya. Ini saatnya teman-teman untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin, karena kuotanya untuk PPG sendiri di tahun 2022 itu sangat terbatas, sedangkan pesertanya itu sangat banyak. Adapun alasan untuk pengunduran jadwal Pretest PPG itu katanya adalah karena beberapa peserta itu ada sebagian yang belum tertaut akun belajar ID-nya ya. Jadi silakan mumpung Pretest PPG ini ditunda beberapa waktu, jadi ini waktunya teman-teman buat belajar lebih giat lagi. Oke, saya akan lanjut saja membahas soal FR Pretest PPG tes pedagogik part 2. Ini dia soalnya. Oke, soal pertama mulai dari soal nomor 6 ya. Tujuan pembelajaran yang harus dikuasai adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran terhadap keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga materi yang dipelajari adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan pembelajaran yang tepat untuk mendukung ketercapaian tujuan dengan materi pembelajaran di atas adalah peserta didik A. Diskusi tentang teori belajar sesuai dengan perkembangan masyarakat. B. Memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. C. Bermain peran suatu kejadian sosial yang mencerminkan perilaku menghargai perbedaan. D. Belajar inquiry untuk menemukan ketimpangan-ketimpangan sosial. E. Belajar berkelompok untuk mengidentifikasi problem-problem masyarakat. Oke teman-teman, di sini kata kuncinya ada pada tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya di sini adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleran. Jadi kata kuncinya di sini adalah menunjukkan perilaku toleran. Sehingga nanti kegiatan yang mendukung tujuan pembelajarannya juga harus bisa menunjukkan atau mencerminkan perilaku toleran. Di sini jawaban yang tepat itu adalah C ya teman-teman, bermain peran suatu kejadian sosial yang mencerminkan perilaku menghargai suatu perbedaan atau toleransi di sini. Oke, soal berikutnya ya teman-teman, soal nomor 7. Pak Wiryo ingin melakukan pembelajaran dengan karakteristik materi yang bersifat faktual, misal tentang konstruksi mesin. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai mengarah pada aspek kognitif dan motorik. Maka media pembelajaran yang paling efektif dan efisien adalah A. Media mock-up 3 dimensi, B. Media foto, C. Media cetak atau modul buku ajar, D. Media video, E. Media komputer. Oke teman-teman, di sini teman-teman harus ingat kembali tentang karakteristik materi yang bersifat faktual ya. Jadi untuk dimensi pengetahuan itu ada 4 ya teman-teman ya. Ini ada dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah tentang dimensi faktualnya ya teman-teman, karena sesuai dengan soalnya. Adapun nanti untuk dimensi konseptual, prosedural, dan metakognisi akan saya bahas di video-video berikutnya yang berkaitan dengan soal yang bersangkutan ya, yang berkaitan dengan soal pedagogik nantinya. Oke teman-teman, untuk dimensi faktual ini adalah proses kognitifnya itu adalah C1 atau mengingat ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk
pengetahuan faktual itu adalah pengetahuan yang bersifat fakta-fakta detail, spesifik, dan elementer. Oke, di sini saya contohkan karena di soal itu tentang konstruksi mesin, maka di sini saya contohkan tentang salah satu bagian dari konstruksi mesin, misalnya tentang resistor ya teman-teman. Resistor ini adalah komponen yang menimbulkan tahanan listrik. Ini adalah faktanya ya teman-teman. Kemudian resistor ini mempunyai gelang warna coklat, hitam, merah, emas. Ini juga termasuk fakta ya, karena detailnya ya. Jadi detail itu juga termasuk fakta. Kemudian gelang warna tersebut ini memiliki nilai resistansi 1000 ohm dan toleransi 5%. Ini juga merupakan fakta. Jadi intinya di sini teman-teman, materi yang bersifat faktual itu adalah materi yang berbentuk fakta-fakta detail, spesifik, dan elementer ya. Jadi media yang tepat di sini sebenarnya semua media di option ini, oke kita kembali ke soal. Jadi semua media di option ini sebenarnya bisa menggambarkan tentang fakta ya teman-teman, baik itu media 3 dimensi, foto, cetak, video, dan komputer itu bisa menggambarkan fakta. Tapi di sini yang ingin dicapai itu adalah ranah kognitif dan motoriknya atau pengetahuan dan keterampilannya. Sehingga di sini media yang paling efektif itu adalah media 3 dimensi atau mock-up ya. Jadi selain kognitifnya, dengan 3 dimensi ini maka keterampilannya juga akan diarahkan seperti itu. Jadi jawabannya di sini adalah A ya teman-teman, media mock-up atau 3 dimensi. Oke teman-teman, soal selanjutnya adalah soal nomor 8. Standar kompetensi yang harus dikuasai adalah peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan teknologi di berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Salah satu rumusan indikator kompetensi untuk mencapai standar kompetensi tersebut adalah peserta didik dapat A. Mengidentifikasi jenis teknologi yang dapat digunakan untuk memajukan masyarakat. B. Menggunakan teknologi di lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta. C. Mengaitkan teknologi pada berbagai bidang kehidupan manusia. D. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan alat-alat teknologi. E. Merumuskan manfaat teknologi bagi kehidupan manusia. Oke teman-teman, di sini untuk merumuskan indikator yang sesuai dengan standar kompetensi itu kata kuncinya ada pada KKO-nya ya teman-teman. Jadi untuk merumuskan indikator teman-teman harus ingat kembali KKO atau kata kerja operasional. Oke, di sini saya garis bawahi untuk standar kompetensinya itu kata kerja operasionalnya adalah menganalisis. Jadi nanti di rumusan di mana ya untuk kata menganalisis ini itu dia berada di ranah kognitif C4. Oke, saya coba buka kembali kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom ya teman-teman, di ranah kognitifnya. Jadi untuk kata menganalisis itu dia berada di ranah kognitif C4 ya teman-teman. Jadi nanti untuk indikatornya juga teman-teman harus cari yang kata kerjanya yang berada di ranah menganalisis atau C4 seperti itu. Oke, kita kembali ke soal ya teman-teman. Untuk option yang pertama itu kata kerja operasionalnya itu adalah mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi ini itu dia berada di ranah kognitif C1. Berarti tidak sesuai ya dengan standar kompetensi yang hendak dicapai. Jadi jawaban A bukan jawabannya. Kemudian yang B, menggunakan. Kata menggunakan ini dia berada di ranah kognitif C3 ya, atau penerapan ya. Jadi ini juga bukan jawabannya ya. Kemudian yang ke C, mengaitkan. Mengaitkan itu
Kalau teman-teman cek di KKO teori Bloom, itu mengaitkan itu dia berada di ranah kognitif C4, sehingga ini sesuai untuk mencapai standar kompetensinya ya, yakni menganalisis. Jadi jawaban yang tepat ini adalah C ya, mengaitkan teknologi pada berbagai bidang kehidupan manusia. Adapun yang D, menjelaskan, itu berada di ranah kognitif C2 ya teman-teman. Oke, kemudian yang E untuk kata kerja operasional merumuskan, ini berada di ranah afektif A4 ya teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman cek di kata kerja operasional revisi teori Bloom. Oke, jadi merumuskan itu berada di ranah afektif A4. Oke, soal selanjutnya teman-teman, soal nomor 9. Metode pembelajaran pada RPP dikembangkan berdasarkan silabus, khususnya pada komponen A. Kegiatan pembelajaran, B. Penilaian, C. Materi pembelajaran, D. Standar kompetensi, E. Kompetensi dasar. Oke teman-teman, di sini untuk metode pembelajaran pada RPP itu dikembangkan berdasarkan silabus khususnya pada komponen A ya teman-teman, kegiatan pembelajaran. Karena di komponen silabus kegiatan pembelajaran ini substansi dari KBM atau kegiatan pembelajaran itu sendiri itu adalah pengalaman belajar peserta didik, di mana untuk pengalaman belajar peserta didik ini sangat terkait nantinya dengan pemampatan strategi, pendekatan, metode, ataupun model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran atau metode pembelajaran pada RPP itu dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran ya, atau melalui substansi, melalui komponen dari silabus, yakni kegiatan pembelajaran. Oke, jadi jawabannya jelas di sini itu adalah A ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya teman-teman, soal nomor 10. Setelah dilakukan analisis terhadap setiap kompetensi dasar, diketahui ada kompetensi dasar yang ternyata sangat sulit dikuasai oleh sebagian besar siswa. Berdasarkan hasil analisis ini, apa yang harus dilakukan oleh guru selanjutnya? Oke teman-teman, di sini jika ada kompetensi dasar yang ternyata memang sangat sulit dikuasai oleh sebagian besar siswa, maka sebagai guru itu kita akan mengadakan yang namanya remedial teaching ya. Di sini option yang mengarahkan ke remedial teaching itu adalah option C dan D ya teman-teman. Option C itu mengubah indikator pada kompetensi dasar yang belum dikuasai tersebut dan melakukan remedial teaching. D. Mempersiapkan remedial teaching khusus untuk kompetensi dasar tersebut bagi siswa yang memerlukan. Oke, di sini teman-teman untuk jawaban yang tepat itu adalah C ya, mengubah indikator pada kompetensi dasar yang belum dikuasai tersebut dan melakukan remedial teaching. Kenapa? Karena untuk indikator kompetensi itu sendiri itu adalah targetnya kemampuan individu siswa ya, bukan keseluruhan siswa. Nah, di sini yang bermasalah itu adalah sebagian besar siswa, sehingga sebelum melakukan remedial teaching kita bisa atau sebagai guru kita bisa mengubah indikatornya sesuai dengan kemampuan siswa dulu ya. Jadi untuk indikator pencapaian kompetensi memang targetnya itu adalah pencapaian kemampuan individu siswa. Beda dengan tujuan pembelajaran nanti. Kalau untuk tujuan pembelajaran itu targetnya itu pencapaiannya itu kemampuan siswa secara kolektif ya. Jadi di sini langkah yang tepat itu adalah sebelum melakukan remedial teaching kita bisa mengubah indikator pada kompetensi dasar yang belum dikuasai anak sesuai dengan kemampuan anak masing-masing, baru setelah itu melakukan remedial teaching. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah C ya teman-teman. Oke, sekian dulu pembahasan FR Pretest PPG tes pedagogik semua jurusan di part 2 ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe untuk
tetap mendapatkan info terupdate lainnya seputar soal-soal pretest PPG maupun soal PPG nanti di tahun 2022. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.